Jadi mungkin Ini singkat aja ya. ya, pertanyaan saya ini Pak, kan sebentar lagi kita masuk musim hujan Pak. Terus kalau saya baca berita itu ya masih musim ya masuk musim yang basah dan juga puncaknya itu bulan Desember dan Januari. Itu termasuk juga meliputi daerah Kalimantan Pak. Nah, terkait ini dari pengalaman Pak Teguh yang sangat menguasai batu bara, gimana Pak? Sebenarnya ngaruh atau enggak sih Pak hujan terhadap produksi batu bara? Terima kasih Pak. Saya jawab ya. Sebenarnya kalau Pak Andri perhatikan dan juga teman-teman perhatikan ya, Indonesia ini musim hujannya ini nggak sekarang-sekarang ini aja loh, tapi udah dari bulan-bulan lalu. Kemarin itu kita kemarau, tapi kemarau basah istilahnya. Jadi meskipun musim kemarau, tapi hujan juga. Ingat kan? Bulan Juli, bulan Agustus, bulan April, enggak April sih masih musim hujan ya. Tapi intinya itu kan harusnya musim kemarau, tapi ternyata hujan juga gitu. Dan sekarang ketika kita memasuki musim hujan, ya lebih ekstrim lagi. Hujannya lebih deras, banjir, dan juga banyak tanah longsor di seluruh penjuru Indonesia. Saya dengar di Bali sana ada banjir ya, kemudian di Jakarta kemarin juga banjir, di Bandung juga sama banjir dan seterusnya. Di Kalimantan juga mungkin sama, yang memang banyak batu bara di sana. Nah, sebenarnya begini Pak, pengalaman saya ya, batu bara itu meskipun dia musim hujan, itu sebenarnya nggak masalah. Batu bara katakanlah diangkut dalam kondisi basah gitu. Pakai truk, lalu kemudian dimasukin ke kapal, lalu kemudian dikirim. Itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah apa? Kalau misalnya hujannya itu sudah ekstrim levelnya. Jadi kalau batu bara basah nggak masalah. Nanti sama pembelinya dikeringkan. Ada alat-alat pengiringnya gitu loh. Misalnya kan ketika udah dikirim ke China, ya di China itu sebelum dipakai dikeringkan dulu gitu, seperti itu. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya hujannya sudah level ekstrim di mana menimbulkan banjir dan juga tanah longsor, apalagi tambang batu bara ini kan rata-rata di pedalaman, ya kan? Di pedalaman ini di Kalimantan segala macam tanah perbukitan rawan longsor kan. Nah, itu baru bisa menghambat operasional perusahaan batu bara itu sendiri. Jadi, kalau cuma hujan-hujan doang, sebenarnya kan sampai kuartal 2 kemarin musim kemarau juga hujan, tapi kita bisa lihat kinerja PTBA, ITMG, Adaro dan lain-lain sampai kuartal 2 2022 masih cuan gede, Pak. Masih profit gede gitu, ya kan? Nanti kuartal 3 harusnya juga masih profit. Dan kuartal 4 harusnya masih profit juga. Nah, nanti masuk kuartal 1 antara bulan Januari sampai Maret itu kan puncak musim hujan. Ya. Nah, barulah pada kuartal 1 itu, Januari sampai Maret itu, kinerja operasional perusahaan batubara mungkin akan terganggu. Mungkin. Jadi apa namanya? Truk ngangkut batu bara, jalannya longsor gitu kan. Nah berarti kan longsornya harus dibersihin dulu. Lah kemarin waktu saya ke Palu, Sulawesi Tengah, itu saya memang nyetir dari Palu ke Toli-Toli itu banyak jalan longsor Pak. Kalau saya kan mobilnya kecil ya gampang lewat, tapi kalau mobil truk ya berarti kan longsornya harus dibongkar dulu gitu. Nah itu bisa bisa mengganggu gitu seperti itu. Jadi menurut saya, meskipun sekarang kita memang masuk musim hujan, tapi sampai akhir tahun, ya tentunya dengan asumsi harga batu bara juga tetap tinggi, maka kinerja perusahaan-perusahaan batu bara harusnya tetap laba sampai akhir tahun 2022 nanti. Baru nanti awal tahun 2023, ya, kalau memang hujannya terus ekstrim seperti sekarang, mungkin baru kinerja PTBA dan kawan-kawan agak sedikit terganggu. Tapi itu pun hanya di kuartal 1 saja. Nanti memasuki kuartal 2 dan seterusnya normal lagi. Meskipun mungkin di kuartal 2 itu hujannya masih ada gitu. Asal nggak ekstrim aja. Tapi kalau cuman hujan doang nggak masalah gitu. Cukup Pak Andri? Cukup ya? Terima kasih Pak.